Jadi saksikan videonya sampai habis supaya sobat tidak bertanya-tanya bagaimana. Saya nanti akan menjelaskan mulai dari awal sampai masuk ke kapal. Jadi seperti itu, baik yang mau bawa kendaraan maupun tidak. Oke, seperti itu ya sobat, saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, selamat menonton. Oke sobat semuanya, jadi sekarang kita sudah berada di depan ruang check-in ya sobat. Nah, di sini perlu diketahui, nah untuk saat saya membuat video ini, jadi kita tidak, yang sudah melaksanakan vaksin 2 kali itu tidak perlu memakai antigen atau PCR. Tapi untuk sobat yang masih vaksin 1 kali itu wajib antigen. Kemudian yang belum sama sekali vaksin itu wajib menyertakan surat PCR dan harus negatif ya. Nah, namun untuk peraturan terbaru mulai tanggal 6 April kalau nggak salah ya. Ini karena uploadnya agak lambat, jadi kita berubah. Jadi untuk sobat yang sudah vaksin 3 kali, vaksin 2 kali plus booster itu baru tidak usah memakai antigen atau PCR. Jadi naik 1 tingkat ya. Kemudian kalau vaksin 2 kali itu harus antigen atau PCR. Kemudian yang masih 1 kali itu harus PCR. Nah, kemudian yang sama sekali belum vaksin, nah itu harus PCR juga. Nah, jadi di awal kita nanti akan dicek ya seperti ini. Nah, dicek kartu vaksin kita apakah sudah 2 kali atau sekali atau 3 kali. Nah, kemudian kalau yang belum, kita di sini. Jadi kalau di sini ini kita menunjukkan kartu antigen atau PCR ya, pengecekan. Kalau sebelah kiri saya ini itu menunjukkan kartu vaksin yang sudah vaksin 3 kali atau 2 kali. Nah, kemudian di sini untuk sobat yang mempunyai tiket, nah, jadi tiket yang cetakan atau yang beli online itu ditunjukkan di tempat check-in ini ya, di sini. Kemudian akan diverifikasi dan nanti akan terbit tiket yang resmi. Nah, oke, sekarang saya sudah check in ya tadi, menunjukkan KTP dan tiket online saya. Nggak masalah mau beli online atau enggak, nanti sobat akan mendapatkan sebuah tiket yang seperti ini, bentuknya kecil, yang mana ini jangan sampai hilang dulu, karena nanti biasanya waktu di dalam kapal akan ditanyakan. Jadi yang ditanyakan tiket yang ini ya, yang dicetak. Nah, kemudian kita akan masuk ke ruang tunggu dan menunjukkan ini tiket yang sudah dicetak. Seperti ini ya sobat, kita tunjukkan dulu kartu yang sudah dicetak ini, kita antri. Jadi ini saya di Pelabuhan Kumai ya. Nah, namun untuk pelabuhan yang lain mirip saja, jadi mirip, cuma tempatnya saja yang beda. Jadi sistemnya mirip, jadi seperti ini. Oke, kita tunjukkan ke petugas KTP dan tiket yang baru saja kita cetak seperti ini. Dicek cocok, kemudian kita akan dipersilahkan untuk masuk ke ruang tunggu. Oke, kita masuk dan kita akan diberi gelang. Nah, ini gelang ini jangan hilang dulu sebelum naik kapal ya, itu tanda bahwa kita adalah penumpang. Nah, sekarang kita masukkan ke ini alat pengecek barang. Jadi tidak semua pelabuhan seperti ini ya. Kalau dari Surabaya itu tidak ada alatnya seperti ini. Kalau yang sekarang sudah selesai, kita tinggal memilih tempat duduk. Nah, usahakan, ini tips ya, untuk sobat yang di pelabuhan itu kalau di ruang tunggu, ambillah tempat duduk yang dekat dengan pintu keluar. Karena apa? Karena nanti saat pintu keluar itu dibuka, kita akan bisa mendapat antrian paling depan, sehingga kita akan dapat tempat tidur nanti ya di kapal. Jadi seperti itu. Nah, ini sekedar tips. Nah, jadi saya akan mengambil tempat yang agak di ujung. Nah, itu kebetulan pintu keluarnya ya, bisa dilihat exit. Nah, jadi saya akan mendekat ke ujung. Jadi kalau sobat yang sudah berpengalaman itu akan cenderung mengambil tempat duduk yang dekat dengan ruang keluar. Karena apa? Pintu keluar ya maksudnya. Karena nanti sobat akan ada di antrian paling depan dan sobat akan bisa mendapatkan tempat tidur. Nah, itu kapalnya sudah di luar seperti itu ya. Nah, kemudian perlu diketahui untuk penumpang itu paling terakhir ya masuk ke dalam kapal. Jadi kita akan masuk ke kapal itu yang paling terakhir urutannya, jadi seperti itu.
Yang pertama itu adalah kendaraan besar, truk besar ya, yang bawa barang-barang biasanya ya. Kemudian mobil, kemudian yang terakhir adalah sepeda motor. Nah, perlu sobat ketahui, untuk sobat yang membawa kendaraan itu tidak perlu masuk ke ruang check-in, ruang tunggu yang seperti ini ya. Sobat tidak perlu, mau bawa mobil, mau bawa truk tidak perlu. Jadi sobat langsung keluar seperti itu ya, langsung masuk melalui pintu kendaraan. Nah, masuk dan motor atau mobil ditaruh di situ. Kemudian nanti akan ada petugas check-in di luar sana. Itu motor-motor yang akan masuk ke kapal. Jadi seperti ini kondisinya. Mereka sudah antri dan tinggal nunggu dulu. Oke, sekarang karena pintunya sudah dibuka, karena saya antriannya ada di depan ya, tempat duduk saya dekat dengan pintu keluar, jadi saya tidak terlalu jauh dari barisan paling depan. Nah, sekarang kalau sudah keluar seperti ini, sobat usahakan segera maju ke depan. Apalagi sobat masih fit ya, jadi bisa agak ke depan supaya nanti bisa pilih-pilih tempat waktu di dalam kapal. Nah, kebetulan, ini saat saya mau naik kapal ini, itu penumpangnya sangat membludak. Jadi saya harus segera ambil barisan paling depan. Nah, di sini ada petugas yang mengatur barisan. Jadi biasanya seperti ini ya sobat. Kita tidak diperbolehkan untuk asal-asalan jalan. Jadi harus baris, satu baris seperti ini biasanya. Nah, namun ini aman saja karena saya sudah lumayan di depan. Nah, meskipun tidak paling depan ya. Saya sengaja tidak paling depan untuk menunjukkan ke teman-teman, ke sobat semuanya bagaimana kondisinya kalau kita antri. Kalau paling depan kan tidak bisa menunjukkan nanti. Nah, kapalnya seperti ini. Ini saya mau berlayar dari Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah ya, Pelabuhan Kumai menuju Surabaya. Oke, semua kendaraan sudah masuk ya sobat. Dari truk, kemudian mobil, sepeda motor sudah masuk semua, dan pengendara-pengendara yang memakai kendaraan-kendaraan itu sudah di dalam pastinya. Penumpang itu paling akhir, kalau yang tidak bawa kendaraan ya masuknya paling akhir. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, kemudian ini saya tunjukkan jalannya seperti ini. Nanti sobat simak saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sepeda motor ya dan mobil. Itu sebenarnya mirip saja ya. Cuma perbedaannya adalah saat kita membawa sepeda motor itu biasanya kita cari dulu yang namanya surat jalan. Surat jalan itu gratis ya sobat. Jadi tinggal kalau dari Kumai itu enak saja. Ada polsek di depan pelabuhan, sobat tinggal datang ke situ, tunjukkan STNK dan bisa mendapatkan surat jalan secara gratis. Namun kalau dari Surabaya ya biasanya saya tidak cari surat jalan dulu. Nanti kalau misal ada polisi tugas yang di depan kapal, nanti kita akan dibuatkan di situ. Kalau tidak ada ya tidak buat surat jalan, jadi seperti itu sobat. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Kita naik dulu, kita diberi hand sanitizer, kemudian kita ditunjukkan oleh petugasnya ke tempat tidur kita. Jadi sudah ditunggu dan diarahkan. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi enak sekali naik kapal itu ya, jangan takut, mudah sekali dan nyaman, dan pastinya murah ya, berlipat-lipat lebih murah daripada naik pesawat. Jadi seperti ini. Oke, bisa dilihat di bawah antriannya masih sangat panjang ya. Saya sudah di atas dan di bawah masih sangat panjang. Jadi kalau sobat tidak segera cari barisan paling depan, nanti akan susah untuk mendapatkan tempat tidur. Nah, kemudian seperti inilah kondisi tempat tidurnya. Ada 2 tingkat, atas dan bawah. Nah, dan saya pun memilih di sini. Nah, ini tempat andalan saya ya. Kalau nggak di sini ya di depan saya, di situ tadi di pojokan, tapi karena sudah ditempati saya di sini. Oke, kita taruh dulu, kita booking dan kita sudah aman dapat tempat. Jadi seperti ini. Nah, ini disilang-silang, tidak boleh ditempati, namun sekarang bisa ya, tidak apa-apa untuk tidur berdekatan. Jadi, nah itu tempat tidur andalan saya, sudah ditempati orang ya. Bawa motor soalnya dia cepat. Jadi kalau bawa kendaraan itu tidak akan kehabisan tempat karena paling awal masuk ke kapal. Jadi seperti itu. Dan kalau sobat, sekarang saya akan menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di kapal. Nah, di sini ada toilet pastinya ya. Kemudian ada musola seperti ini. Nah, pasti kalau musola ada, kita coba masuk ke dalam ya. Dan ada tempat wudhu di samping musola. Kita masuk.
Jadi seperti ini musolanya. Kemudian ada penunjuk arah kiblatnya kemana kalau dari Kalimantan ke Surabaya atau sebaliknya ada, jadi aman. Nah, kemudian semua kapal meskipun bentuknya beda ya pasti ada. Jadi seperti ini. Tinggal cari saja nanti. Nah ini ruang-ruangnya ada semua. Kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tiap lantai ada, ruang informasi ada, kafetarian ada. Buat kalau mau ngopi kita saja. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di sini kita mau ke kafetaria ya. Nanti di sini juga ada. Nah ini membludak sekali ya penumpangnya, bisa dilihat. Nah itu kamar mandi. Nah di sini ada kafetaria. Sobat kalau mau nonton, mau ngopi, enak saja masuk ke sini. Jadi seperti ini. Nah kemudian ada ruang hiburan ya. Jadi nanti ada biduannya ya atau penyanyinya. Itu biasanya pukul 2 kali ya sehari. Pukul 8 pagi sampai jam 9 sama pukul 3 sore sampai jam 4. Nah, ini agak nggak nyaman ya saya videonya, mohon maaf. Jadi agak tertutup. Oke, jadi kafetarianya seperti ini. Nah itu ada jual apa saja ada ya. Kalau sobat pengen naik kapal, saya sarankan bawa pop mie ya, karena kalau ngisi airnya aja itu 2.000, kalau pop mie plus air itu 10.000, lumayan mahal. Jadi usahakan bawa pop mie dari luar, air minum secukupnya. Nah seperti ini kondisinya, hiburannya. Nah di depan nanti ada penyanyinya, sobat bisa nyamannya di sini. Ada hiburan spotnya itu sudah mulai mau bernyanyi dan ada tempat duduknya, sobat bisa santai-santai di sini. Nah seperti ini, tidur di sini juga apa-apa ya sobat. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke sobat semuanya, jadi seperti itu tadi ya penjelasan yang singkat bagaimana caranya untuk naik kapal, baik yang pakai motor maupun tidak, bagaimana dari awal, beli tiketnya di mana, kemudian ada apa aja di sini, tempat tidurnya seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan silahkan naik kapal saja karena murah ya, lumayan daripada naik pesawat. Oke, ekonomis ya, jadi terjangkau. Dan untuk tahun 2022 Maret ini ya, itu tidak pakai antigen untuk yang